Salam sejahtera bagi kita semua. Ya ahobu. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Mitra Febriani Hulu, guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Hizki Yahya, selaku beliau adalah guru mata pelajaran Kristen Protestan atau agama Kristen Protestan di SD Balohili Sitelu Banua. Baik, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Hizki tersebut. Sekarang kita masuk pada sesi pra-observasi. Selamat pagi Pak Hya. Selamat pagi Ibu Mitra. Oh iya, apa kabarnya Pak Hya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Kabar Ibu bagaimana juga? Puji Tuhan Pak, sehat-sehat saja. Oh iya Pak, pada kesempatan ini saya ingin melakukan percakapan tahap pra-observasi ya Pak. Kemudian nanti saya akan melakukan percakapan tahap observasi ini dengan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Istilahnya di sini Pak, kita bisa sharing-sharing dengan Bapak Hya. Oke, baik Bu. Oh iya Pak. Jadi adapun tujuan dilakukannya supervisi di kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Agar lebih siap dan percaya diri sehingga Bapak nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas nanti. Begitu ya Pak ya? Oke, baik Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang Bapak capai bagaimana? Baik Bu, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan pada materi nantinya akan saya sampaikan di kelas, yaitu di sini ada 3. Pertama, dengan memahami buku bacaan, murid mengidentifikasi sikap bersyukur dan tidak bersyukur. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, murid mampu menyebutkan contoh-contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Dan ketiga, dengan mempraktekkan sikap bersyukur, murid dapat menghayati, mengungkapkan perasaan dalam pengalaman hidup. Oh, jadi bisa saya simpulkan dari yang Bapak ceritakan tadi, ada 3 tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai nanti pada saat proses belajar di kelas. Betul Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak diobservasi? Baik Bu. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan, murid dapat menguraikan atau mengelompokkan apa saja contoh atau perilaku setiap hari dalam melakukan sikap bersyukur kepada Tuhan. Kedua, keterampilan yakni menuliskan rangkuman tentang sikap bersyukur. Oh, berarti jadinya nanti area pengembangan yang Bapak capai itu adalah pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran nanti yang Bapak lakukan di kelas. Baik Bu. Jadi untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan pembelajaran
siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa. Kemudian untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan yakni model berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Kemudian untuk metode yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti itu adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi rencana Bapak atau strategi yang akan Bapak terapkan nantinya dalam pembelajaran di kelas, salah satunya nanti pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional, begitu ya Pak ya. Dan juga tadi model pembelajaran yang digunakan problems based learning, dan metode pembelajarannya itu diskusi kelompok atau ada juga penugasan dan tanya jawab. Begitu kan Pak? Iya. Oke, nah bagaimana media yang Bapak pergunakan nantinya di dalam kelas agar pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti kepada siswa bisa lebih berjalan dengan baik? Jadi untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam teks seperti buku, paket, poster, PowerPoint untuk ditampilkan melalui fokus, video, pembelajaran, dan laptop tentunya. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan nih Bapak mulai melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Atau kelas berapa nanti dan di jam berapa kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, kebetulan saya ada jadwal besok pagi. Saya besok masuk di kelas 6 les 4 dan les 5. Itu sekitar jam 9.30. Oke, baik Pak. Berarti besok di kelas 6 di les 4 dan 5 saya akan datang ke kelas Bapak di mana Bapak mengajar. Dan di situ nanti saya akan melakukan supervisi dan melihat juga apa kegiatan Bapak dan mencatat juga hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas ketika Bapak mengajar. Baik Bu. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya. Ya. Yaitu percakapan pasca observasi. Oke, baik. Sebelum kita akhiri percakapan ini Pak, apa saja yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik. Jadi yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu ya, mungkin saya mengetahui kegiatan yang akan saya lakukan besoknya di kelas. Mulai dari tujuan pembelajaran, strategi yang saya gunakan, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media yang saya gunakan. Saya rasa itu sudah saya dapatkan. Kemudian besok di kelas 6, les 4 dan 5, Ibu Mitra mau melakukan supervisi di kelas khususnya di kelas yang saya ajarkan besok. Begitu ya Bu? Oke, baik Pak. Jadi terima kasih sebelumnya waktu Bapak atas kesediaannya berbincang-bincang dengan saya dalam hal kegiatan pra-observasi, dan sampai bertemu di observasi atau kegiatan pembelajaran di kelas besok ya Pak ya. Baik Bu. Oke, jadi demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini Pak. Selamat pagi ya Ahobu. Baik Bu Mitra, selamat pagi ya Bu. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, sekarang sebelumnya dulu kita berdoa. Siapa yang bisa membawa kita ke dalam doa? Esther, silakan masuk ke depan. Kita berdoa. Tuhan Allah berkata yang berkata segera kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Namamu pada pagi hari ini. Engkau telah menolong kami dari rumah ini sampai tempat ini, dan meneraikan akan memulai pelajaran kami semua
Mohon kiranya Tuhan selalu berkat kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita atau buku kita, semua sudah hadir. Siapa yang belum hadir? Hadir semua ya? Hadir. Baik. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, saya atau Bapak bertanya dulu, semua sudah ke gereja kemarin? Sudah. Siapa yang tahu ayat hafalan? Silakan Esther. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi, kita masuk pada atau kita ice breaking dulu dengan judul Aram Sam-Sam. Sekarang saya ajak untuk berdiri semua menyanyi Aram Sam-Sam. Sudah? Tiga, iya. Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, guling 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 guling. Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, guling 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 guling. Aram Sam-Sam, Arabi Arabi, guling 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 guling. Aram Sam-Sam, Arabi Arabi, guling 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 guling. Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, guling 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 guling. Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, Aram Sam-Sam, guling 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 guling. Aram Sam-Sam, Arabi Arabi, guling 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 guling. Aram Sam-Sam, Arabi Arabi, guling 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 guling. Aram Sam-Sam. Baik, silakan duduk. Sekarang kita masuk pada materi kita. Saya sudah menampilkan di depan dengan judul bersyukur senantiasa. Jadi bersyukur senantiasa. Saya ajak anak-anak kami untuk membacakan nanti tujuan bagaimana itu bersyukur. Nah, kita akan membacakan secara bersama-sama. Tiga, iya. Dengan memahami buku bacaan, kuning dapat mengidentifikasi sikap bersyukur dan tidak bersyukur. Dengan mengamati video pembelajaran, murid mampu menemukan contoh-contoh sikap bersyukur kepada Tuhan. Dengan mempraktikkan sikap bersyukur, murid dapat menghayati dan mengungkapkan perasaan syukur dalam pengalaman hidup. Baik, untuk itu sekarang kita masuk pada ada video nanti saya tampilkan di depan bagaimana rasa bersyukur kepada Tuhan, dan kita nanti mengamati bagaimana isi dari video tersebut. Saja mengajarkan kita semua untuk juga selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan juga baik kepada kita. Oleh karena itu, yuk kita ambil komitmen untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku, apa sih yang dimaksud bersyukur? Bersyukur itu Sudah melihat video tadi, maka kita akan membentuk kelompok bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin dari kelompok A, ini kelompok B, dan ini kelompok C. Jadi nanti kalian akan menulis bagaimana cara bersyukur. Contohnya bersyukur di dalam keluarga. Jadi nanti apa saja contoh-contohnya bersyukur di dalam keluarga, yang di sini di dalam sekolah. Apa saja contoh-contoh tentang bersyukur di dalam sekolah, dan di sini nanti di kelompok C di dalam keluarga juga. Ini keluarga, sekolah, keluarga. Jadi saya berikan kesempatan kepada anak-anak kami selama 5 menit
menulis contoh-contoh tentang bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Sudah siap? Sekarang kita persilakan kepada kelompok B untuk memberikan jawaban tentang bagaimana bersyukur di dalam sekolah. Kami persilakan. Contoh-contoh bersyukur dalam sekolah. 1. Belajar lebih giat. 2. Rajin ke sekolah. 3. Sebelum dan sesudah belajar kami bernyanyi dan berdoa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu. Berjumpa lagi kepada saya pada kegiatan percakapan pasca observasi ini. Waktu ini saya tidak hanya sendiri, saya sedang ditemani oleh rekan sejawat Bapak Hizki Yahya dan pengajar praktik saya di PGP ini Bapak Ariflan Zilwa. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi atau lupa percakapan. Selamat pagi Pak Ya, selamat pagi Pak Zilwa. Selamat pagi. Baik, pagi ini bagaimana kabarnya Pak? Sehat, puji Tuhan. Ibu bagaimana kabar juga? Puji Tuhan Pak, sehat. Baik, pada percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ini terkait perjalanan proses pembelajaran di kelas yang sudah Bapak laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya proses observasi di kelas yang sudah berlangsung, Pak? Iya, mungkin karena tidak terbiasa, ya saya sedikit merasa tegang. Awalnya merasa tegang, tetapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Puji Tuhan ya Pak, proses pembelajaran yang sudah berjalan kita rasa sudah baik, walaupun awalnya Bapak juga merasa agak tegang ya. Benar. Bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran Bapak di kelas? Baik, kalau berbicara mengenai tahapan, ya saya membuat rencana belajar tentunya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, dalam segi pengetahuan murid dapat menguraikan atau mengelompokkan apa saja contoh atau perilaku setiap hari dalam melakukan sikap bersyukur kepada Tuhan. Terus yang kedua, keterampilan, yaitu murid menulis rangkuman tentang sikap dalam bersyukur kepada Tuhan. Nah, baik, berarti area pengembangannya adalah dengan pengetahuan dan keterampilan. Baik, dari area pengembangan yang Bapak sebutkan tadi, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Apakah sudah berhasil disampaikan atau sudah dilakukan di dalam kelas atau tidak ya Pak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih banyak kekurangan. Baik, berarti sudah berjalan dengan baik. Di situ sudah dilakukan dengan baik dan masih ada beberapa kekurangan. Ya. Baik, berarti sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Sudah dilakukan dengan baik pembelajarannya dan masih ada beberapa kendala-kendala yang sudah Bapak hadapi di dalam proses observasi di kelas. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi permasalahannya? Jadi kekurangan menurut saya mungkin juga pasti dialami oleh guru-guru yang lain juga. Masih ada murid yang tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Artinya
murid tersebut kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Berarti kira-kira kenapa bisa terjadi hal seperti itu ya Pak? Kenapa mereka tidak aktif atau tidak mau terlibat? Ya mungkin dalam pembagian kelompok mungkin jumlah muridnya terlalu banyak. Baik Pak, jadi bagaimana rencana Bapak ke depannya agar murid Bapak ini aktif atau bisa terlibat langsung dalam kelompok pada saat pembelajaran? Jadi begini Bu, saya berencana ke depannya untuk melakukan pemetaan kepada murid sesuai dengan kemampuannya. Artinya saya menyesuaikan gaya belajar murid seperti visual, auditori, dan kinestetik, sehingga murid terbiasa lebih paham tentang materi yang disampaikan karena adanya media yang beragam nantinya. Baik, berarti Bapak akan berencana melakukan pemetaan berdasarkan kemampuannya, Iya. begitu ya Pak ya? Baik, secara visual, auditori, dan kinestetik, mudah-mudahan nanti rencana Bapak ini kedepannya dapat terrealisasi dan diterapkan dan memberikan juga proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Jadi saya tunggu nanti cerita Bapak kedepannya apakah sudah diterapkan atau sudah terrealisasi kepada murid nanti rencana-rencana yang Bapak sebutkan. Baik. Kira-kira kapan Bapak memulai nanti perubahan dengan rencana-rencana yang telah Bapak sampaikan tadi? Jadi untuk minggu ini mungkin masih perlu belajar lagi, dan mungkin minggu depannya nanti saya akan memulai melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Baik Pak, berarti Bapak akan memulai perubahan proses pembelajaran pada minggu depan. Oke, semoga nanti Bapak bisa mencapai harapan-harapan yang Bapak inginkan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan dalam kita berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pasca observasi ini. Demikian Pak, selamat pagi ya Ahro. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi ini. Di sini saya juga sudah ditemani oleh Bapak pengajar praktik. Kalau ada nanti saran atau masukan, kritik atau tanggapan Bapak mengenai kegiatan yang sudah saya laksanakan ini, saya mohon kepada Bapak untuk memberikan berupa saran ataupun tanggapan kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu calon guru penggerak. Ini khusus untuk Ibu Mitra Febriani dulu. Dan pertama dulu tentu saya ucapkan selamat kepada Ibu, tentu dapat menyelesaikan langkah ini yang mungkin dalam satu program di guru penggerak, dan juga saya ucapkan selamat kepada Ibu atas berjalannya mulai dari pertama, pertengahan hingga akhir, di mana tadi saya perhatikan ada percakapan antara Bapak Ia dan tentu juga ini kolaborasi antara Ibu dengan Bapak mungkin memberikan gambaran yang baik. Tentu kolaborasi ini ke depan supaya tidak ada berhenti, tentu tetap berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan jangan hanya kepada Bapak Hizkia ini terjadi kolaborasi ataupun kerjasama Bapak dan Ibu, tentu dengan Bapak Ibu guru yang lain juga, yang dimana tempat pengabdian Ibu CGP, yang mungkin Ibu Mitra Febriani dulu, dan sehingga ke depan juga nanti salah satu program guru penggerak ini juga yang mungkin ada manfaatnya untuk kita semua, terlebih dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentu saya melihat dari tadi yang mungkin sudah bagus, walaupun tadi ada berbagai kendala yang didapatkan oleh Bapak
Hizkia dalam hal untuk melaksanakan pembelajarannya tentu pasti ada kekurangan dan kelebihan dalam satu pembelajaran. Namun sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Hizkia, yang mungkin kendala yang didapatnya mudah-mudahan ke depan dapat teratasi. Jadi mungkin khusus untuk Ibu CDP, mungkin ini khusus Ibu Mitra Febri Hulu, semoga mungkin program guru penggerak ini dapat terselesaikan sampai nanti di mana dapat kita mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Artinya mungkin aksi nyata ini nanti bisa menjadi gambaran yang baik ke depan menjadi seorang guru penggerak Kabupaten Nias Baru. Jadi itu saja Ibu Mitra sebagai penguatan dari kami pengajar praktik, dan sekali lagi saya katakan selamat di mana tahap ini dapat diselesaikan oleh Ibu walaupun ada beberapa kekurangan, tetapi itu pasti ya, mudah-mudahan teratasi untuk ke depannya. Jadi akhir kata mungkin saya akan terima kasih juga dan saya sampaikan semua ya. Baik, terima kasih saran atau masukan dari Bapak pengajar praktik. Semoga nanti ke depannya kegiatan ini yang sudah saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini dapat membawa perubahan di sekolah saya sendiri. Dan seperti yang Bapak katakan tadi, ini jangan hanya untuk Bapak Hizkia saja, melainkan dengan semua guru atau teman guru yang ada di lingkungan saya mengajar pada saat ini. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan guru Bapak Hizkia atas waktunya, dan begitu dengan Bapak pengajar praktik yang sudah memberikan waktu untuk saya dalam kegiatan ini. Semoga kedepannya ini juga akan menjadi sumber berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih.